Kalian, yang kedua, ketika kita berada di vihara, kita juga menguncarkan yang seperti tadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga meminta, yaitu tuntunan tiksarana. Jadi meminta 3 perlindungan. Nah, di sini Bapak Ibu diingatkan kembali untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan mengucapkan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Nah, arti dari Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, dan Sanghang saranang gacchami adalah sebenarnya artinya adalah saya pergi berlindung kepada Buddha. Saya pergi berlindung kepada Dhamma. Saya pergi berlindung kepada Sangha. Kemudian Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Untuk kedua kalinya saya pergi berlindung kepada Buddha. Kemudian selanjutnya yang Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Untuk ketiga kalinya saya pergi berlindung kepada Buddha dan seterusnya. Nah, gacchami artinya saya pergi. Nah, di sini yang menjadi menarik adalah kita diingatkan kembali bahwa kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya kita yang ada di altar tidak akan melindungi kita. Ketika mengatakan Dhammang saranang gacchami bukan berarti kemudian buku-buku Dhamma akan datang melindungi kita. Juga tidak. Ketika mengatakan Sanghang saranang gacchami, saya pergi berlindung kepada Sangha, nanti para bikunya Bante Sujano yang datang, Bante Tamamitu, Bante Kematharu yang datang akan melindungi kita. Juga tidak. Yang akan melindungi kita tidak lain adalah ketika kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Ketika kita mengatakan saya pergi, artinya kita harus melakukan sesuatu. Seperti contoh adalah, kalau Bapak Ibu mau pergi ke pasar. Apakah hanya dengan mengatakan saya pergi ke pasar, kemudian tiba-tiba sampai di pasar? Tentu tidak. Harus melakukan sesuatu. Harus naik mobil, naik ojek, naik motor, naik ontel, harus berjalan, atau berangkang misalnya. Yang penting melakukan sesuatu. Baru kemudian sampai ke pasar. Kalau hanya mengatakan saya pergi ke pasar, ya pasar tidak akan mendekat kepada kita. Kita harus melakukan sesuatu. Ketika kita mengucapkan Buddhang saranang gacchami, bukan berarti Sang Buddha datang pada kita melindungi kita. Tidak. Sang Buddha sudah parinibbana, sudah meninggal, sudah mangkat. Ketika mengatakan Dhammang saranang gacchami, kemudian Dhamma, buku-buku Dhamma akan datang melindungi kita. Apalagi buku Dhamma. Tidak akan melindungi kita. Akan melindungi kalau kita melakukan sesuatu, dan dalam hal ini kita harus mempraktekkan Dhamma itu sendiri, baru itu akan melindungi kita. Praktek Dhamma itu yang tampak melalui perbuatan, ucapan yang kita lakukan, itulah yang akan melindungi kita. Makanya Sang Buddha mengatakan begini, Dhammo have rakhati dhammacari. Dhamma akan melindungi siapapun yang mempraktikkan. Jadi Dhamma ini, ajaran Sang Buddha ini akan melindungi kepada mereka yang mempraktikkan. Kalau kita tidak mempraktikkan Dhamma, ya Dhamma tidak melindungi kita. Karena yang melindungi kita tidak lain adalah perbuatan kita sendiri, praktek Dhamma kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin terlindungi, ingin hidup aman, ya, hidup sejahtera, tidak ada gangguan, tidak ada masalah, yang mempraktikkan Dhamma. Dengan cara apa? Tidak berbuat kejahatan.
Apapun bentuk kejahatan, berusaha untuk tidak melakukan. Menahan diri untuk tidak melakukan. Apakah kejahatan yang dilakukan melalui ucapan ataupun perbuatan jasmani, jangan dilakukan. Ketika berada di rumah, berasosiasi, kumpul-kumpul dengan keluarga, ya berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak menyenangkan, ucapkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang bermanfaat. Nah, itu akan melindungi kita. Nah, kalau misalnya kita itu, misalnya di kehidupan berumah tangga, Anda di rumah sendiri, di rumah masing-masing, terus bertengkar dengan anak, dengan istri, dengan orang tua. Bagaimana kehidupan berumah tangga menjadi bersatu atau menjadi tentram, menjadi rukun? Ya tidak bisa. Untuk supaya rukun, supaya tentram, supaya bahagia, supaya bersatu, ya tentu harus apa? Bagaimana senantiasa mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang bermanfaat. Dan juga perbuatannya juga terjaga, perbuatannya juga terkendali. Bukan main pukul, main tangan, main fisik, tidak. Tetapi terkendali. Nah, kalau perbuatannya baik, ucapannya baik, ya tentu ini akan menjadi pelindung bagi Anda sekalian, bahkan bagi orang-orang yang Anda cintai. Nah, sebenarnya kita mengucapkan Budang Saranang Gajama itu sebenarnya kita diingatkan kembali bahwa saya pergi berlindung pada Buddha, maka saya harus mempraktekkan ajaran Sang Buddha yang dimulai dari rumah masing-masing. Jadi mempraktekkan ajaran Sang Buddha itu tidak dimulai dari wihara, dimulai dari rumah masing-masing. Karena aplikasinya, prakteknya itu adalah ketika kita berasosiasi dengan orang sekitar kita. Nah, orang sekitar kita yang sehari-harinya bertemu dengan kita adalah ya keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, suami. Itu yang kita harus benar-benar melakukan yang terbaik, mengendalikan ucapan kita, perbuatan kita. Itulah wujud kita berlindung kepada Buddha. Wujud kita berlindung kepada Dhamma, wujud kita berlindung kepada Sangha. Kalau hanya ucapan saja, saya pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu tidak begitu bermakna, tidak begitu bermanfaat. Tetapi kalau kemudian wujudnya dengan melakukan perbuatan yang sesuai diajarkan Sang Buddha, itulah yang akan menjadi pelindung. Maka tidak melakukan kejahatan. Apapun kejahatannya, jangan dilakukan. Nah, sebaliknya, seseorang untuk melindungi, untuk mendapatkan perlindungan, harus melakukan banyak kebajikan. Ya kan? Jadi kalau yang pertama kan sabbapa pasa karanang, tidak melakukan apapun kejahatan. Nah, yang kedua adalah melakukan kebajikan, kusala supasampada. Jadi alih-alih kita itu melakukan kejahatan dengan misalnya membunuh makhluk lain, melukai makhluk lain, ya kita berusaha untuk yaitu menolong makhluk lain, berusaha untuk membantu makhluk lain. Mereka yang sedang mendapatkan kesusahan, mendapatkan yaitu musibah, ya coba kita membantu sebisa kita. Nah, kemudian alih-alih kita misalnya mengambil barang yang tidak diberikan oleh orang lain, dengan kata lain mencuri misalnya, ya kita malahan kalau bisa memberi, bisa menolong yang lain, tidak mencuri. Nah, kemudian alih-alih kemudian seseorang melakukan tindakan asusila, sudah punya suami tapi masih pergi ke istri orang lain, sudah punya istri masih pergi ke suami orang lain, ya justru anjuran Sang Buddha adalah harus setia dengan istri maupun suaminya masing-masing. Nah, kesetiaan ini juga bagian dari praktek yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan alih-alih seseorang melakukan ucapan yang tidak benar, yang berbohong, yang tidak sesuai dengan kebenaran, nah cobalah ucapan kata-kata yang benar, kata-kata yang bermanfaat. Jadi Sang Buddha mengatakan begini, kalau kita berucap dengan orang lain, ya ucapkan, yaitu kana sukang hadda yang gamang pe maniang. Karena sukang itu artinya apa? Kana itu telinga, suka itu bahagia, membuat telinga kita bahagia. Ya kan, kalau kita mengucapkan kata-kata yang membuat telinga kita bahagia, membuat telinga orang lain bahagia, itu bagian dari
anjuran Sang Buddha. Hadaya yang gampang, kata-kata yang mengena ke dalam hati. Ya, hadaya itu hati. Gampang itu pergi-pergi ke hati, mengena ke dalam hati. Jadi kata-kata yang membuat hati menjadi tentram, menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi damai, menjadi rukun. Nah, kata-kata itulah yang harus kita ucapkan. Bukan kata-kata fitnah, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan, bukan. Itu praktek ajaran Sang Buddha. Dan juga adalah pemaniang, kata-kata yang dilandasi cinta kasih dengan metta. Ya, tadi kita sudah membacakan, sudah mempraktikkan meditasi metta cinta kasih. Nah, itu diaplikasikan ke dalam kata-kata. Kata-kata yang dilandasi dengan cinta kasih. Artinya kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang tidak menyakitkan, kata-kata yang membuat damai, membuat tentram, kata-kata yang bermanfaat. Nah, itu yang harus kita praktikkan, harus kita lakukan. Melakukan itu adalah wujud dari kita sudah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan praktek yang ketiga yang penting sekali adalah kita berusaha sebagai umat Buddha untuk senantiasa membersihkan batin dari kotorannya. Nah, itu wujudnya, wujud kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, selain tidak melakukan apapun kejahatan, kita senantiasa berbuat kebajikan yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk diri sendiri, dan juga kita harus senantiasa berusaha mengupayakan agar batin kita bebas dari kotoran batin. Bebas dari keserakahan, dari kebencian, dari kebodohan, bebas dari segala bentuk kotoran batin. Jadi kalau keserakahan, kebencian, kebodohan itu adalah induk, ya ibunya, ibu dari segala bentuk kejahatan, ibu dari segala hal yang tidak baik. Nah, karena ada ibu berarti ada anak cucu, ya anak cucu dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Apa saja? Ya, ada iri hati, ada dendam, ada kemarahan, kemelekatan, itu adalah anak cucu dari loba dosa moha, anak cucu dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, itu yang harus kita lenyapkan, berusaha untuk tidak memunculkan pikiran yang buruk dalam batin kita. Nah, sehingga di sini, kalau kita benar-benar mempraktekkan ajaran Sang Buddha, maka setiap momen, setiap saat kita berusaha. Dalam ucapan kita selalu berpikir, kira-kira ucapan saya ini yang akan saya lontarkan, yang akan saya ucapkan ini, ucapan yang dilandasi dengan kebencian, atau ucapan yang dilandasi dengan cinta kasih? Ucapan yang dilandasi dengan keserakahan, atau ucapan yang dilandasi dengan kedermawanan? Ucapan yang muncul karena kebodohan, karena keraguan-raguan, atau ucapan yang muncul karena mengetahui ini bermanfaat? Nah, kita merenung, kita tahu. Nah, kalau kita tahu ternyata ucapan yang akan diucapkan itu muncul dari kebencian, stop, jangan ucapkan. Tunggu dulu, jangan diucapkan. Kalau tahu ternyata yang diucapkan muncul dari keserakahan, dari iri hati, wah stop, jangan dilakukan. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Kalau ucapan ini ternyata diucapkan tanpa pengetahuan, artinya tidak bermanfaat, tidak berguna, hanya sekedar gosip, kalau bisa stop, jangan diucapkan. Nah, sementara kalau kita tahu ucapan yang akan diucapkan adalah ucapan yang baik, yang bermanfaat, ucapan yang dilandasi dengan cinta kasih, ucapan yang dilandasi dengan kebahagiaan, berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, ucapan yang muncul dari kedermawanan, nah itulah ucapan-ucapan yang mesti kita ucapkan. Nah, dengan kita melihat pikiran kita tidak membiarkan kotoran batin ini menguasai pikiran kita, artinya kita sudah berusaha untuk melenyapkan kotoran batin. Dalam setiap tindakan, ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, misalnya bapaknya baru pulang dari kerja, sudah sore capek sekali, kemudian di rumah ternyata anak-anaknya ribut misalnya, kemudian istrinya juga ribut dan sebagainya, muncul kemarahan.
Ya, biasa muncul ketidaksukaan, kemarahan di sini, muncul ketidaksabaran di sini. Cobalah ketika itu terjadi, ketika muncul kemarahan, tidak langsung kemudian kita mengucapkan atau melontarkan kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang didasari kebencian. Cobalah lihat gejolak pikiran kita. Lihatlah hati kita, redam dulu, tenangkan dulu, bersabar. Nah, ini melatih kesabaran, melatih ketenangan, melatih konsentrasi dengan kita melihat gejolak pikiran kita, itu adalah praktek bagaimana kita berusaha untuk melenyapkan yaitu kotoran batin, mengembangkan yang baik kesabaran, melenyapkan kebencian. Atau misalnya mendengar suara-suara yang tidak menyenangkan, suara-suara kasar, suara-suara hinaan, suara-suara celaan, muncul rasa tidak suka di sini, muncul kebencian di sini, muncul rasa gejolak, ingin marah di sini. Cobalah tenangkan dulu. Tenangkan, sadari, tenangkan, tidak mengucapkan kata-kata yang juga dilandasi kebencian sebagai bentuk pembalasan, tenangkan dulu, itulah ajaran Sang Buddha. Bagaimana kita berusaha membersihkan kotoran batin dengan cara itu. Nah, ketika kita menenangkan demikian, bukan berarti kita kalah. Mungkin orang berpikir, kalau orang biasa mungkin berpikir, wah dia kalah. Saya mengucapkan begini, tapi dia tidak menjawab. Sang Buddha mengatakan, mengalahkan diri sendiri jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih berharga ketimbang mengalahkan 1000 musuh dalam 1000 pertarungan. Mengalahkan diri sendiri itu lebih sulit. Nah, orang berpikir kita bodoh. Misalnya ketika dihina, dicela, kita diam. Orang mungkin berpikir kita bodoh, tetapi dalam ajaran Buddha, dalam spiritualitas, dalam dhamma, kitalah pemenang sejati. Tidak perlu kita kemudian merasa kita itu dikalahkan, kita menang. Karena apa? Karena kita memenangkan pikiran kita yang ingin berontak, ingin marah, wah kita redam, kita bersabar. Nah, itulah jalan yang dihasilkan Sang Buddha. Nah, kita mempraktekkan demikian artinya kita telah melakukan wujud kita ketika mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Nah, jadi kita datang ke wihara, kita menghormat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita diingatkan kembali untuk menjadi orang rendah hati. Kita diingatkan kembali untuk menghormat siapapun yang patut dihormati. Tidak hanya Buddha, Dhamma, dan Sangha, tapi orang tua, orang yang dituakan, patut kita hormati. Kita mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami dan seterusnya, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah umat Buddha. Kita telah meyakini ajaran Sang Buddha, kita telah berlindung pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, artinya kita diingatkan untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Dengan tidak berbuat jahat, melakukan kebajikan, dengan senantiasa membersihkan batin dari kotorannya. Nah, belum lagi tadi juga mengucapkan yaitu bertekad kembali untuk tidak melakukan yaitu membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan juga mabuk-mabukan. Untuk senantiasa menjaga sila, menjaga moral, itu juga kebajikan. Bertekad kembali, punya niat lagi. Niat untuk tidak melakukan kejahatan, itu sudah sangat baik. Apalagi kemudian diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan belum lagi juga tadi bermeditasi, mengembangkan cinta kasih. Artinya ini juga kebajikan juga mengembangkan cinta kasih. Tetapi ingat juga, pengembangan cinta kasih di sini tidak hanya dilakukan ketika berada di wihara. Begitu pulang, begitu melakukan hal lain pun, pengembangan cinta kasih juga perlu dan masih bisa dipraktekkan. Ya, ini yang perlu juga diketahui bahwasanya nah, Bapak Ibu kan sering membacakan Karanya Metta Sutta. Nah, di situ ada istilah titanca. Jadi ada istilah titancarang nisinowa, sayanowa, yawa, tasawi, gatamido. Bahwasanya mengembangkan cinta kasih itu tidak hanya ketika duduk, tetapi baik berdiri, berjalan, duduk, dan juga berbaring selama tidak terlelap tidur, sebenarnya bisa mengembangkan cinta kasih, mengembangkan metta. Jadi tidak hanya ketika datang ke wihara saja. Datang wihara di sini sudah baik, kita diingatkan kembali. Diingatkan untuk
bagaimana kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Tetapi bukan berarti setelah kita pulang ke rumah, Anda pulang ke rumah kemudian marah-marah kepada istri Anda, kepada suami Anda, kepada anak Anda. Tidak. Pengembangan cinta kasih yang ada di wihara, yang itu tujuannya juga mengingatkan kita semua untuk mengembangkan cinta kasih, itu harus dibawa ke rumah. Harus dibawa ketika kita berasosiasi dengan teman-teman kita. Harus dibawa setelah kita keluar dari wihara. Dikembangkan lagi, dipraktekkan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak memunculkan kebencian dalam pikiran kita. Ucapan kita, perbuatan kita, jangan sampai disertai dengan kebencian. Kalau kebencian muncul, iri hati muncul, dengki muncul, dendam muncul, marah muncul, cobalah sadari, redam gejolak pikiran tersebut, lenyapkan. Nah, dengan demikian kita sudah mempraktikkan apa yang dianjurkan Sang Buddha dengan kita diingatkan kembali setiap kali kita datang ke vihara. Nah, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya sekali lagi kita, Anda sekalian, datang ke vihara itu melakukan banyak kebajikan. Jadi jangan dianggap remeh. Vihara itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita berada di rumah, kita berada di tempat lain, malahan kadang-kadang kita masih terbawa. Terbawa oleh kotoran batin, terbawa untuk melakukan kejahatan. Tetapi begitu datang ke vihara, kita seluruh waktunya dari awal sampai akhir yang dimunculkan adalah pikiran yang baik, pikiran yang bermanfaat, perbuatan yang baik. Setidaknya dalam 1 jam itu, ketika di wihara, kalau misalnya di wihara 1 jam, setidaknya ada kebajikan yang dilakukan. Itu sudah sangat luar biasa. Karena kita dalam hidup kita pasti akan berakhir dengan kematian. Nati jati amaranang. Tidak ada yang lahir kemudian tidak mati. Semua pasti akan mati. Dan setelah meninggal, setelah mati apa yang terjadi? Kita akan harus dilahirkan di alam lain. Dan kelahiran di alam lain itu tergantung pada apa? Tergantung pada perbuatan kita. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah melakukan kebajikan, nanti kita akan mendapatkan sangu, ya kita akan mendapatkan sangu yang buruk, sangu yang tidak enak di dalam kehidupan mendatang. Tetapi kalau kita melakukan banyak kebajikan, setiap hari datang vihara, setiap hari melakukan meditasi, setiap hari yaitu bernamaskara kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian di lingkungan keluarga sendiri juga melakukan yang baik, yang bermanfaat untuk orang tua, anak, istri, untuk keluarga, untuk tetangga, itu adalah nantinya sangu. Sangu ketika kita harus meninggalkan kehidupan ini, harus pergi ke kehidupan lainnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama, ya Anda sekalian sudah punya wihara yang kelihatannya bagus dari sini saya lihat, ya cobalah wihara yang sudah bagus, yang sudah baik digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah kebajikan, untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga itu akan menjadi sangu bagi Anda sekalian dalam kehidupan sekarang dan juga kehidupan-kehidupan selanjutnya. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, umat Buddha Tekelan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kemakmuran, senantiasa banyak berbuat baik, tidak kapok untuk datang vihara, selalu datang vihara melakukan kebajikan. Semoga Anda sekalian maju dalam Dhamma, Sabbe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Untuk acara selanjutnya adalah canda paramita. Marilah kita untuk
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sangham namah. Sangham namah. Yang memuliakan Ibu Santoso, Bapak Ibu, teman-teman selamat. Demikian tadi puja bakti pada malam hari ini. Akhir kata dari saya, sampai saha bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam, salam, salam. Namo dan namo. Sudah cukup ya. Sudah selesai. Terima kasih Nggih Bante. Selamat malam. Oh iya, sama-sama ya. Nanti Mudah-mudahan bisa di lain kesempatan. Ya, semangat untuk lakukan yang terbaik. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa berkunjung ke sana. Oke, kita tunggu Bante kehadirannya namanya. Ya, terima kasih. Ya, langsung meninggalkan ya. Saya meninggalkan tempat. Baik, terima kasih banyak. Ya, semoga semua makhluk semuanya berbahagia. Baik.